Perayaan Paskah sepatutnya merupakan perayaan yang penuh sukacita, karena Tuhan yang kita percaya bangkit dari mati, artinya Dia hidup, Dia ada di tengah-tengah kita, Dia mendampingi kita, dan Dia memberi harapan, memberi arti kepada hidup kita ini yang selalunya kita alami. Banyak yang tidak begitu mensukacitakan, tetapi banyak mendukacitakan. Saudara-saudari, kalau kita tanya diri kita sendiri pada saat ini, apakah arti Paskah bagi saya? Apakah arti Paskah bagi saya secara pribadi? Apakah perayaan Paskah yang kita rayakan ini sungguh-sungguh membawa kesan kepada diri kita, atau begitu-begitu saja? Datang Paskah, kita pun ikut raya, sesudah Paskah ikut lupa, dan begitu saja. Saudara-saudari, kalau kita dengar baik-baik dan kalau kita baca dalam hidup komuniti pertama bersama dengan para rasul yang mengalami kebangkitan Kristus itu, yang mengalami kehadiran Kristus sesudah Dia bangkit itu, mereka punya gaya hidup lain daripada sebelumnya. Kita bayangkan saja bagaimana para rasul itu waktu Yesus sudah mau disalibkan, semuanya lari, semuanya meninggalkan Yesus. Petrus sendiri pun menyangkal Yesus. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, hanya beberapa orang yang setia mendampingi Yesus, yaitu Maria ibunya, Yohanes, dan mungkin seorang wanita lagi. Yang lain itu sudah putus harapan. Apa guna lagi? Dia sudah mati, dia sudah disalibkan. Cara hidup yang paling hina, karena waktu itu sesiapa yang disalibkan adalah orang yang paling jahat, paling penjahat. Dan Yesus tergolong, kelihatannya tergolong sebagai si penjahat. Tetapi Allah, orang bilang, boleh meluruskan garis yang bengkok. Dan karena itu Allah dengan kuasanya membiarkan semua ini untuk kebaikan, dan sesudah itu membangkitkan Yesus. Dan hidup mereka yang percaya kepada Dia sungguh-sungguh dikesankan secara positif, ya, oleh kebangkitan Yesus. Tetapi memang ada juga pihak-pihak yang tidak mau percaya, pihak Farisi, pihak ketua-ketua agama, sehingga mereka rekakan cerita-cerita bahwa mayat Yesus itu telah dicuri dan sebagainya. Tetapi walaupun banyak cara mereka untuk menghalang orang percaya bahwa Yesus bangkit hidup, mereka tidak dapat menghalang. Dan sekarang sudah tahun 2012. Bayangkan saudara-saudari, kalau betullah tidak betul bahwa Yesus itu hidup, kenapa sampai sekarang kita masih mau merayakan kebangkitannya? Berarti saudara-saudari, Yesus sungguh-sungguh hidup. Dan inilah perkara yang patut kita selalu sadari. Karena kalau kita tidak percaya, tidak yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dalam komuniti kita, dalam permasalahan kita tiap-tiap hari,
Maka Paulus mengatakan semuanya sia-sia belaka. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka berita yang kami kabarkan dan kepercayaan kamu kepada Kristus sia-sia belaka. Sia-sia hidup kita ini, saudara-saudari. Tidak ada tujuan, tidak ada arti, tidak ada sumber kekuatan, tidak ada alasan yang baik, tidak ada tujuan kalau bukan karena Yesus sungguh-sungguh hidup. Maka itulah saudara-saudari, gereja mengingatkan kita supaya selaku umat yang percaya kepada kebangkitan Kristus, yang percaya bahwa Yesus hidup, kita senantiasa mempunyai semangat sukacita, ya, gembira selalu walau apapun keadaan yang kita hadapi. Jadi saya harap bersama-sama kita berharap agar perayaan Paskah ini sungguh-sungguh berkesan bagi kita semua secara pribadi, dalam keluarga kita masing-masing, dalam komuniti kita, dalam pelayanan kita, dalam hidup kita sehari-hari.